Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faris Sustian dalam channel Bicara Pajak. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster kemudahan di bidang perpajakan. Apa saja yang berubah, kemudian seperti apa dampak di bidang perpajakannya. Di video kali ini saya akan membagi menjadi 3 bagian, yakni pertama tentang PPh, kemudian nanti ada PPN dan juga KUP. Di PPh sendiri saya bagi menjadi 3 bagian karena ada 3 hal besar yang menjadi perubahan itu sendiri. Yang pertama tentang subjek pajak dalam negeri, kemudian tentang dividen, dan yang ketiga adalah tentang bukan objek pajak. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu adalah tentang yang subjek pajak dalam negeri. Jadi silakan disimak tentang penjelasan berikut ini. Baik. Di sini, di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, itu sudah disahkan per November kemarin, tanggal 2 November tahun 2020. Itu yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri ada beberapa klaster. Nah, salah satu klasternya adalah di bidang perpajakan. Jadi, karena ini sifatnya Omnibus Law, artinya dia merangkul undang-undang di luar ini, di luar jadi semacam disatukan. Jadi ada beberapa undang-undang perpajakan yang nantinya akan beririsan. Nah, apa saja di sini klaster kemudahannya? Kita bagi menjadi 3 hal tadi. Yang pertama tentang PPh, kemudian PPN, dan juga KUP. Jadi ada 3 hal besar, perubahan besar di sini masing-masing mengenai PPh, PPN, dan KUP. Nah, untuk undang-undangnya sendiri yang kira-kira terdampak tentu saja Undang-Undang PPh, PPN, dan KUP. Undang-Undang PPh sendiri itu ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, kemudian Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, dan Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 juga. Nah, inilah dampak di Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti akan ada beberapa penyesuaian pasal di masing-masing undang-undang ini. Jadi nanti akan ada sedikit perubahan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang PPh terlebih dahulu. Nah, di sini untuk Cipta Kerja sendiri itu ada 3 pasal yang mempengaruhi perpajakan. Yang pertama itu pasal 11, itu terkait dengan perubahan di Undang-Undang PPh. Undang-Undang PPh sendiri yang berubah itu ada di pasal 2, pasal 4, dan pasal 26. Kemudian Undang-Undang PPN itu ada kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 112. Pasal yang terdampak di Undang-Undang PPN itu ada di antaranya pasal 1A, kemudian 4A, pasal 9, dan pasal 13. Kemudian kalau di Undang-Undang KUP, kalau di Cipta Kerjanya itu ada di pasal 113. Di Undang-Undang KUP, pasal yang terdampak itu pasal 8, pasal 9, ini terkait dengan penyetoran. Kemudian pasal 11, 13, 14, 15, 17B, pasal 19, pasal 36, dan pasal 44B. Di samping itu, dia juga menghapus pasal 13A dan pasal 27A, serta menyisipkan pasal baru 27B. Nah, inilah beberapa pasal yang nantinya akan berubah karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah yang terkait dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan terlebih dahulu. Nah, yang menjadi perubahan pertama itu terkait dengan penentuan subjek pajak orang pribadi. Untuk sekarang, peraturan yang sekarang, kalau kita bersandar di Cipta Kerja, WNI maupun WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri. Sementara kalau WNI yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian, pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Nah, inilah yang berubah dari aturan yang lama. Kita akan membreakdown apa saja perubahannya.
Yang pertama terkait dengan perubahan WNA dan WNI tadi. Untuk WNA maupun WNI yang tinggal lebih 183 hari di Indonesia, termasuk subjek pajak orang pribadi di sini, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tadi bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini ada sedikit perubahan dibanding aturan yang lama. Kalau di aturan yang lama, di Undang-Undang PPH, itu hanya menyebutkan kriteria orang pribadi saja, tanpa menyebutkan status kewarganegaraan. Jadi di sini sudah clear sekarang, lebih jelas. Karena aturan yang sekarang itu menjelaskan bahwa WNA maupun WNI yang tinggal lebih dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak dalam negeri. Sementara kebalikannya, apabila WNI tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari, itu bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi ada sedikit perubahan di sini. Nah, berikutnya terkait dengan termasuk subjek pajak luar negeri, yaitu yang pertama adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, kemudian warga negara asing yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ini masih sama dengan aturan yang lama. Kemudian, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Serta memenuhi syarat di sini antaranya tempat tinggal, kemudian pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya. Nah, persyaratan tertentu lainnya ini nanti akan diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Jadi, misalkan katakanlah pelajar misalkan, yang dia tinggal di luar negeri. Nah, kalau dalam 1 tahun atau dalam 12 bulan ternyata kurang dari 183 hari di Indonesia, maka bisa kita anggap sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, jadi di sini kalau di aturan lamanya kan hanya mencantumkan orang pribadi saja ya. Nah, di sini catatannya adalah memperjelas penentuan status subjek pajak bagi WNI yang berada di luar Indonesia. Jadi lebih jelas sekarang kalau ternyata WNI kalau tinggalnya lebih dari atau kurang dari 183 hari di Indonesia, maka dia bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Berikutnya adalah di sini wajib pajak atau warga negara asing WNA di sini yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenakan PPH atau pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Dengan ketentuan yang pertama, memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, di sini catatannya adalah termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia. Dan tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa ini ada sedikit perubahan? Karena aturan yang lama itu kan kalau dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, itu kan artinya penghasilannya itu walaupun di Indonesia maupun di luar Indonesia itu akan dikenakan pajak, akan dikenakan PPH sesuai aturan yang berlaku. Nah, tapi di sini karena dia statusnya WNA, maka yang dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan yang diterima di Indonesia saja. Dengan catatan tadi, hanya dari keahlian tertentu tadi, baik itu berupa pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia. Dan jangka waktunya itu hanya 4 tahun saja. Jadi lebih dari itu mungkin ya nanti akan dikembalikan lagi statusnya, atau bisa jadi pajaknya nanti akan dihitung secara umum. Seperti itu. Jadi dia hanya berlakunya 4 tahun dari sejak dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Berarti dari sejak dia mendapatkan penghasilan dan sudah menjadi mendapatkan subjek NPWP. Jadi kan kalau subjek pajak dalam negeri
kemudian ketika dia punya penghasilan, maka kan dia wajib memiliki NPWP. Maka bisa jadi nanti terhitungnya mulai pada saat dia memiliki NPWP tadi. Demikian untuk materi kali ini terkait dengan subjek pajak dalam negeri. Jadi semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran bagi Anda tentang apa saja perubahannya terkait dengan Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Terima kasih atas waktunya dan semoga usaha Anda semakin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.